さもない。口の手を。 Dalam dunia shinobi, kekuatan selalu diukur dengan satu hal. Siapa yang paling kuat, dialah yang menentukan arah dunia. Namun ada satu anomali dalam sejarah. Bukan satu individu, bukan satu legenda, melainkan sebuah tim kecil yang justru mengubah segalanya. 3 orang, 1 guru, dan dunia shinobi dalam cerita Naruto tidak pernah sama lagi setelah keberadaan mereka. Tapi pertanyaannya, seberapa kuat sebenarnya tim 7 ini? Apakah mereka kuat karena kekuatan individu mereka? Atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh shinobi terkuat sekalipun? Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan Sakura Haruno, mereka dipimpin oleh seorang jonin bernama Kakashi Hatake. Di atas kertas, ini hanyalah satu tim genin biasa. Tidak ada yang terlihat spesial. Tidak ada yang benar-benar menjanjikan masa depan besar. Namun juga kita melihat lebih dalam. Tim ini bukan sekadar kumpulan ninja muda. Mereka adalah kumpulan luka yang dipaksa berjalan bersama. Naruto tumbuh tanpa kasih sayang. Sejak kecil ia tidak pernah benar-benar dianggap ada. Dunia melihatnya sebagai ancaman, bukan sebagai manusia. Dan karena itu, ia berteriak, bertingkah, membuat masalah. Bukan karena ia ingin, tetapi karena itu satu-satunya cara agar dunia mengakui keberadaannya. Sasuke adalah kebalikannya. Ia diam, tapi di dalam diam itu ada kehancuran. Ia kehilangan segalanya dalam satu malam. Keluarga, identitas, bahkan alasan untuk hidup. Semuanya berubah menjadi satu hal, balas dendam. Dan Sakura seringkali dianggap yang paling normal. Namun justru disitulah masalahnya. Ia terjebak di antara 2 dunia. Tidak sekuat Sasuke, tidak sekeras Naruto. Ia dipenuhi keraguan, perasaan, dan ketakutan untuk tertinggal. Lalu ada Kakashi, seorang guru yang bahkan belum selesai dengan masa lalunya sendiri. Seseorang yang telah kehilangan semua orang yang pernah ia lindungi. Ini bukan tim yang sempurna. Ini adalah tim yang hancur, bahkan sebelum mereka benar-benar dimulai. Dan justru karena itu, mereka menjadi berbeda. Karena ketika tim lain bertarung untuk menang, tim 7 bertarung untuk tidak kehilangan lagi. Setiap misi bagi mereka bukan sekadar tugas. Itu adalah proses untuk perlahan memahami satu sama lain. Untuk belajar bahwa di balik ego, dendam, dan rasa takut, ada satu hal yang sama. Keinginan untuk tidak sendirian lagi. Dan dari situlah kekuatan mereka mulai terbentuk. Bukan dari teknik, bukan dari kekuatan fisik, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih rapuh, sekaligus lebih kuat. Ikatan yang lahir dari luka yang sama. Tim 7 tidak pernah dimulai sebagai tim terbaik. Namun mereka adalah tim yang paling mengerti arti kehilangan. Dan dalam dunia shinobi yang penuh dengan perang dan pengkhianatan, itu adalah fondasi kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Mari lihat secara objektif, tanpa emosi, tanpa bias, hanya fakta. Naruto, seorang anak yang dulu bahkan tidak bisa melakukan jutsu dasar dengan benar. Dihina, diabaikan, dan dijauhi sejak kecil. Namun justru dari titik terendah itu, ia tumbuh menjadi sesuatu yang tidak dibayangkan siapapun. Seorang Jinchuriki yang bukan hanya mampu mengendalikan kekuatan Biju, tetapi berdamai dengannya. Ia menguasai Sage Mode, memiliki cakra dalam jumlah yang hampir tak terbatas, dan pada akhirnya menjadi pusat kekuatan terbesar di dunia shinobi. Tapi yang lebih penting dari itu, Naruto tidak hanya menjadi kuat, ia menjadi alasan orang lain untuk tetap bertahan hidup. Lalu Sasuke. Jika Naruto adalah cahaya yang terus menyala, maka Sasuke adalah kegelapan yang terus menelan. Sejak awal, ia adalah jenius, cepat, presisi, dan mematikan. Namun kekuatannya tidak lahir dari harapan, melainkan dari kehilangan. Sharingan yang ia miliki bukan sekadar kekuatan visual. Itu adalah simbol trauma, simbol dari rasa sakit yang terus hidup di dalam dirinya. Dan ketika ia mendapatkan Rinnegan, ia tidak hanya menjadi kuat,
Ia menjadi ancaman bagi seluruh dunia shinobi. Sasuke bukan sekadar ingin menang, ia ingin menghancurkan sistem itu sendiri. Dan kemudian, Sakura. Sering diremehkan, sering dianggap yang paling lemah, bahkan di dalam timnya sendiri. Namun justru karena itu, ia memilih jalan yang paling sulit. Ia tidak memiliki garis keturunan legendaris, tidak memiliki kekuatan bawaan yang luar biasa. Yang ia miliki hanya satu, keputusan untuk tidak tertinggal. Sakura melatih dirinya tanpa henti, mengasah kontrol cakra hingga tingkat sempurna, menjadi ninja medis yang mampu menyelamatkan nyawa di tengah medan perang, sekaligus menghancurkan musuh dengan satu pukulan. Ia adalah bukti bahwa kekuatan tidak selalu diwariskan. Kadang, kekuatan adalah hasil dari keteguhan yang tidak terlihat. Jika kita melihat mereka secara objektif, ya, mereka telah melampaui batas shinobi biasa. Naruto, kekuatan tanpa batas. Sasuke, kecerdasan dan kekuatan absolut. Sakura, ketahanan dan presisi sempurna. Mereka adalah definisi dari kekuatan. Namun, disinilah letak paradoksnya. Dunia shinobi sudah penuh dengan orang kuat. Nama-nama besar sudah pernah muncul. Shinobi legendaris, pengguna kekuatan dewa, pembawa kehancuran. Tapi dunia tetap sama. Konflik tidak pernah benar-benar selesai. Kebencian hanya berubah bentuk. Artinya, ada satu hal yang jelas. Kekuatan individu, sebesar apapun itu, tidak pernah cukup untuk mengubah dunia. Dan pertanyaan itu kembali muncul, lebih tajam dari sebelumnya. Jika bukan kekuatan mereka, lalu apa sebenarnya yang membuat tim 7 mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh para legenda sebelumnya? Disinilah kita masuk ke inti yang sebenarnya. Bukan tentang kekuatan, bukan tentang teknik, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih sulit dijelaskan. Sebuah ikatan. Kekuatan terbesar tim 7 tidak pernah berasal dari jutsu, bukan dari Sharingan, bukan dari cakra bijui, dan bukan dari kemampuan medis tingkat tinggi. Tapi dari sesuatu yang sering dianggap lemah di dunia shinobi, perasaan. Naruto tidak pernah menyerah pada Sasuke, bahkan ketika semua orang sudah menyerah, bahkan ketika Sasuke sendiri memilih untuk tenggelam dalam kegelapannya. Ini bukan logika, ini bukan strategi, tapi tentang keyakinan yang hampir tidak masuk akal. Naruto melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Di balik kebencian Sasuke, ia melihat kesepian yang sama yang pernah ia rasakan. Dan karena itu, ia menolak untuk melepaskannya. Bagi Naruto, menyelamatkan Sasuke bukan sekedar misi. Itu adalah cara ia menyelamatkan dirinya sendiri di masa lalu. Sementara itu, Sasuke adalah orang yang terus mencoba memutus ikatan itu. Ia percaya bahwa kekuatan hanya bisa lahir dari kesendirian, bahwa hubungan hanyalah beban, bahwa untuk menjadi kuat, ia harus memutus semua yang ia miliki. Namun, setiap kali ia mencoba pergi, selalu ada sesuatu yang menariknya kembali. Bukan karena ia lemah, tapi karena di dalam dirinya yang paling dalam, ia tahu satu hal. Ia tidak benar-benar ingin sendirian. Dan disitulah konflik terbesar Sasuke terjadi. Bukan melawan dunia, tapi melawan dirinya sendiri. Lalu ada Sakura. Seringkali perannya dianggap kecil, namun justru dialah yang menjaga keseimbangan emosional tim ini. Sakura adalah satu-satunya yang melihat dua sisi sekaligus. Cahaya dalam diri Naruto dan kegelapan dalam diri Sasuke. Ia tidak sekuat Naruto, ia tidak sedingin Sasuke, namun ia memiliki sesuatu yang sama pentingnya, ketulusan untuk tetap bertahan di antara keduanya. Di saat Naruto berjuang untuk mengejar dan Sasuke berjuang untuk menjauh, Sakura lah alasan mengapa hubungan itu tidak benar-benar hancur. Dan jangan lupakan Kakashi.
seorang guru yang pernah gagal melindungi timnya di masa lalu. Seseorang yang memahami betapa menyakitkannya kehilangan rekan. Kakashi tidak hanya mengajari mereka teknik, ia mengajari mereka satu hal yang jauh lebih penting, bahwa dalam dunia shinobi, mereka yang melanggar aturan mungkin dianggap sampah, tapi mereka yang meninggalkan temannya lebih buruk dari itu. Nilai itulah yang diam-diam mengikat tim 7. Tim 7 bukan tim yang selalu bersama. Mereka pernah terpecah, mereka pernah saling melukai, bahkan pernah berdiri sebagai musuh. Namun anehnya, justru di dalam perpecahan itu, ikatan mereka menjadi semakin kuat. Karena ikatan sejati bukan yang tidak pernah retak, tapi yang tetap bertahan, bahkan setelah hancur berkali-kali. Dan di titik ini, kita mulai memahami sesuatu yang lebih dalam. Tim 7 bukan sekedar tim. Mereka adalah bukti bahwa manusia tidak ditentukan oleh masa lalu mereka, bahwa kebencian bisa dihentikan, bahwa kesepian bisa disembuhkan, bahwa seseorang bisa berubah. Bukan karena dunia memaksa mereka, tapi karena ada seseorang yang tidak pernah berhenti percaya pada mereka. Perang Dunia Shinobi keempat bukan sekedar perang terbesar dalam sejarah. Itu adalah puncak dari ratusan tahun kebencian yang tidak pernah benar-benar selesai. Dunia Shinobi telah lama hidup dalam satu siklus yang sama. Perang, kehilangan, balas dendam, lalu perang lagi. Setiap generasi mewarisi luka yang tidak mereka ciptakan. Setiap anak tumbuh dalam bayang-bayang konflik yang tidak mereka pahami. Dan yang paling tragis, semua orang percaya bahwa itu adalah hal yang normal. Di tengah kekacauan itu, muncul Naruto. Bukan sebagai shinobi terkuat, tapi sebagai seseorang yang menolak menerima kenyataan itu. Naruto tidak datang membawa solusi persempung. Ia tidak punya rencana besar. Ia bahkan tidak punya jawaban untuk semua konflik di dunia. Tapi ia punya satu hal yang tidak dimiliki oleh sistem shinobi selama ini. Keberanian untuk memahami musuhnya. Ia tidak melihat lawan sebagai sesuatu yang harus dihancurkan. Ia melihat mereka sebagai manusia yang juga terluka. Dan dari situlah semuanya mulai berubah. Namun dunia tidak berubah hanya dengan harapan. Di sisi lain, ada Sasuke. Sasuke melihat dunia dengan cara yang jauh lebih dingin. Baginya, sistem shinobi sudah rusak sejak awal. Perdamaian yang ada hanyalah ilusi. Keseimbangan yang tercipta hanyalah hasil dari ketakutan. Dan karena itu, ia memilih jalan yang paling ekstrim, menghancurkan semuanya untuk memulai kembali. Sasuke tidak salah sepenuhnya, karena sejarah memang membuktikan bahwa sistem yang rusak tidak bisa diperbaiki hanya dengan niat baik.